Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asfiana dengan NPM 2551031043. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian etika. Secara etimologis, istilah etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang yaitu kebiasaan, karakter atau perilaku manusia. Menurut KBBI, etika dipahami sebagai ilmu yang membahas hal-hal yang dianggap baik maupun buruk, serta mengenai hak dan kewajiban moral dan akhlak. Selain istilah etika, terdapat pula istilah etiket yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette. Kata ini muncul pada masa kerajaan Prancis ketika raja mengadakan acara resmi seperti pertemuan, pesta, atau resepsi bagi kalangan bangsawan. Secara umum, baik etika maupun etiket sama-sama mengatur perilaku manusia, tetapi dengan makna yang berbeda. Etika berkaitan dengan moral, sedangkan etiket berhubungan dengan sopan santun. Yang selanjutnya ialah macam-macam etika. Berdasarkan jenis etika dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan jenisnya. Dibagi menjadi 2, etika normatif dan etika deskriptif. Etika normatif adalah etika yang berupaya menetapkan dan merumuskan sikap ideal yang seharusnya dimiliki setiap individu dalam kehidupan. Yang kedua, etika deskriptif adalah etika yang mengkaji berbagai kategori perilaku serta tindakan manusia, termasuk hal-hal yang dianggap layak dan diinginkan untuk dijalankan dalam kehidupan. Berdasarkan cakupannya, etika khusus adalah etika yang berfokus pada penerapan prinsip atau moral dalam kehidupan individu lebih spesifik. Secara etika umum adalah jenis etika yang membahas kondisi dan landasan dasar yang berkaitan dengan perilaku serta tindakan individu dari sudut pandang etis. Selanjutnya, berdasarkan lingkungannya. Etika individual adalah etika yang menjelaskan tentang perilaku dan tanggung jawab dari individu kepada dirinya sendiri. Etika sosial adalah etika yang membedakan pada kewajiban, sikap, pola perilaku sebagai masyarakat umum. Berdasarkan sumbernya, etika teologis adalah etika yang didasari oleh suatu kepercayaan, agama, suatu individu. Etika filosofis adalah etika yang diambil dari sudut pandang filsafat. Adapun etika filosofis dibagi lagi menjadi 2, yaitu empiris dan non-empiris. Empiris merupakan filsafat yang sangat berkaitan dengan erat dengan sesuatu yang nyata, berwujud, serta konkret. Kemudian non-empiris ialah filsafat yang berusaha melampaui sesuatu yang nyata. Selanjutnya ada aliran-aliran etika atau filsafat moral. Yang pertama, etika keutamaan. Berbeda dengan teori teleologi dan deontologi yang menilai moralitas dari suatu tindakan. Teori keutamaan menitik beratkan pada kepribadian manusia. Dasar pemikiran teori ini berbeda karena fokusnya bukan lagi pada pertanyaan mengenai suatu perbuatan, melainkan pada sifat atau karakter yang harus dimiliki seseorang agar dapat disebut manusia berbudi luhur, serta sifat atau karakter yang menunjukkan kepribadian tercela. Yang kedua, etika teonom. Dengan demikian, suatu tindakan dianggap baik apabila selaras dengan kehendaknya, dan sebaliknya dinilai tidak baik bila bertentangan dengan perintah atau aturan yang telah termuat dalam kitab suci. Selanjutnya, etika deontologi. Baik atau buruknya suatu tindakan tidak ditentukan oleh hasil yang diperoleh. Suatu perbuatan menjadi benar hanya tidak menjadi benar hanya karena menghasilkan sesuatu yang baik dan hasilnya
Baik pun tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan suatu tindakan yang salah. Etika teleologi. Dalam pandangan ini, ukuran baik atau buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh hasil dan maksud yang dicapai. Artinya, sekalipun suatu tindakan dianggap salah menurut hukum, apabila dilakukan dengan tujuan yang baik dan membawa dampak yang baik, maka tindakan tersebut tetap dipandang sebagai suatu yang baik secara moral. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Oke, izin teman-teman semua. Perkenalkan, saya Putri Salsabila dengan NPM terakhir 033. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika Pancasila. Jadi, sebentar. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila disebut sebagai sistem etika karena sila-silanya membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai etika Pancasila sendiri yaitu seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Dan nilai-nilai tersebut itu menjadi pedoman kita dalam membedakan perilaku benar dan salah, baik itu bagi individu maupun masyarakat. Lalu lanjut ada alasan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama sebagai landasan moral. Karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu suatu pedoman moral yang kuat dan Pancasila ini hadir sebagai landasan etika moral untuk seluruh komponen masyarakat. Karena tanpa landasan moral yang jelas, bangsa kita itu bakal bisa terombang-ambing oleh kepentingan sesaat dan nilai-nilai asing yang masuk dan nggak sesuai. Lalu yang kedua, itu menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Jadi, di sini tuh Pancasila ngasih kita prinsip dasar tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai prinsipnya tuh contohnya kayak kejujuran, tanggung jawab, amanah, gotong royong, di mana prinsip-prinsip ini tuh diturunkan dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Lalu yang ketiga ada sebagai tolak ukur. Jadi maksudnya di sini tuh Pancasila digunakan sebagai tolak ukur apakah suatu kebijakan tindakan atau perbuatan itu sudah sesuai dengan nilai moral bangsa atau belum. Misalnya ada kebijakan pemerintah yang kita rasa nggak adil, itu kita bisa menilainya dengan etika Pancasila. Kita bisa lihat apakah nilai itu mencerminkan kemanusiaan ataupun keadilan. Kalau misalnya kebijakan tersebut nggak mencerminkan nilai etika Pancasila, berarti kita bisa tahu kalau kebijakan yang dibuat itu udah melenceng dari nilai etika bangsa. Boleh di next slide. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup etika Pancasila. Etika Pancasila ini berlaku di banyak bidang juga. Dalam sosial budaya, itu kita diajak untuk hidup harmonis dan menjaga budaya. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat yang harmonis. Lalu dalam bidang politik, itu pejabat dituntut untuk jujur dan mengutamakan rakyat. Jadi dia harus selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Lalu dalam bidang ekonomi, Pancasila mengajarkan agar sistem ekonomi itu dijalankan dengan semangat keadilan sosial. Artinya, setiap kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir orang. Lalu untuk hukum itu harus ditegakkan dengan adil tanpa memandang status atau kedudukan. Jadi semua orang punya kedudukan yang sama di depan hukum. Untuk bidang ilmu pengetahuan itu harus dikembangkan untuk kemajuan dan kesejahteraan, bukan untuk hal-hal yang merugikan sesama atau merusak nilai kemanusiaan. Sementara untuk di bidang lingkungan itu harus kita jaga dan lestarikan karena manusia juga punya tanggung jawab moral terhadap alam agar tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Oke, boleh di next slide. Lalu kita akan membahas tentang penjabaran nilai etika di setiap sila. Jadi ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama ini jadi dasar moral dan spiritual bagi kehidupan bangsa Indonesia. Artinya setiap perbuatan manusia selalu berada di bawah pengawasan Tuhan. Karena itu kita diajarkan untuk bersikap jujur, amanah, dan berintegritas. Etika ini juga mengingatkan, etika dari sila ini juga mengingatkan bahwa semua tindakan kita bukan cuma dinilai oleh manusia, tapi juga dinilai oleh Tuhan. Selain itu, sila ini juga menumbuhkan toleransi antar umat beragama, saling menghormati,
perbedaan keyakinan, dan menolak sikap fanatik yang memaksakan kehendak. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menegaskan bahwa setiap manusia punya martabat yang sama sejak lahir. Tidak boleh ada diskriminasi, pelecehan, ataupun penindasan terhadap siapapun. Etika dari sila ini menuntut kita untuk memperlakukan semua orang secara adil, sopan, dan beradab. Oke, boleh di next slide. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi sila ini menekankan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Etika dari sila ini adalah menjaga semangat persatuan dengan menumbuhkan nasionalisme yang sehat, cinta tanah air tanpa harus merendahkan bangsa lain. Nah, persatuan ini tuh bisa dijaga dengan gotong royong, toleransi, dan menghargai perbedaan. Lalu ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila ini tuh mengandung nilai etika demokrasi, di mana kita diajarkan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan, bukan hanya mengikuti mayoritas tanpa pertimbangan. Dalam musyawarah, kita harus mau mendengar, berpikir dengan akal sehat, dan mencari kebenaran bersama. Seorang pemimpin juga harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi ataupun partai. Boleh di next slide. Oke, jadi ada sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila kelima ini merupakan tujuan akhir dari seluruh sila Pancasila, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Etika dalam sila ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi setiap orang berhak untuk hidup layak, tapi juga wajib berusaha dan berkontribusi bagi masyarakat. Nilainya itu mendorong solidaritas sosial, gotong royong, dan pemerataan kesempatan. Kalau misalnya ada kesenjangan sosial yang terlalu jauh, itu dianggap bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septa Ramadhani dengan nomor NPM 2551031 Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian dan penyebab awal korupsi. Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang berarti busuk, rusak, atau menyuap. Nah, menurut KBBI dan Transparansi Internasional, korupsi itu didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Dampak utamanya adalah kerugian negara, kerusakan moral, dan hilangnya kepercayaan publik. Nah, ini tuh menegaskan bahwa korupsi itu bukan hanya kejahatan finansial, melainkan juga kejahatan moral dan sosial. Nah, akar permasalahan korupsi itu bersifat struktural dan kultural, dimulai dari faktor kelembagaan berupa lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta faktor budaya di mana praktik suap dan nepotisme itu dianggap wajar. Materi selanjutnya yaitu tentang penyebab lanjutan dan dampak korupsi. Nah, penyebab korupsi itu semakin meluas mencakup faktor ekonomi karena rendahnya kesejahteraan aparat dan tingginya biaya politik. Selanjutnya itu faktor politik. Faktor politik itu dikarenakan sistem politik itu mahal yang mendorong politik keuangan. Selanjutnya itu faktor moral karena rendahnya integritas, etika, dan pendidikan karakter. Yang selanjutnya itu faktor lingkungan karena budaya permisif dan solidaritas semu dalam birokrasi. Dampak yang ditimbulkan itu sangat negatif. Secara politik itu merusak demokrasi dan melahirkan potensi otoritarianisme. Nah, secara ekonomi itu menghambat pembangunan, mengurangi investasi asing, dan juga meningkatkan pengangguran. Nah, secara sosial itu memperlebar kesenjangan dan memicu konflik. Dan juga yang paling krusial itu hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian Pancasila itu berperan sebagai solusi dan penyedia fondasi nilai-nilai moral dan etika untuk mengatasi masalah multidimensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Tegar Mansyah Sultan. NPM terakhir saya adalah 004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila sebagai solusi problem bangsa Indonesia. Oke, untuk selanjutnya adalah peran Pancasila dalam mengatasi korupsi. Semua sila itu sebenarnya bertolak belakang dengan tindakan korupsi tersebut. Yang pertama adalah sila pertama, integritas moral, kesadaran bahwa korupsi adalah dosa. Di setiap agama itu tidak pernah diajarkan atau tidak
sama sekali tidak ada di dalam agama itu mengajarkan tindakan korupsi. Bahkan setiap agama itu pasti melarang tindakan korupsi tersebut. Yang kedua adalah sila kedua, satu ketuhanan Maha Esa, dua keadilan dan adilan beradab. Melawan ketidakadilan. Jadi dengan kita melawan ketidakadilan dan menegakkan martabat manusia, kita bisa mengurangi tindakan korupsi tersebut. Yang ketiga adalah sila ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Itu benar, tapi rata-rata di Indonesia masih terjadi lebih mengunggulkan pribadi baru ke bangsa. Yang pertama adalah demokrasi sehat, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut saya demokrasi sehat betul, musyawarah betul, teman transparansi masih belum direalisasikan sekarang, tapi semoga dengan adanya peran Pancasila ini kita bisa mengurangi tindakan korupsi tersebut. Yang kelima adalah keadilan sosial. Jelas teman-teman ya, keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan gaya hidup sederhana. Strategi pemberantasan korupsi berbasis Pancasila. Yang pertama, pencegahan, pendidikan karakter berbasis Pancasila, transparansi birokratis, dan kampanye budaya anti korupsi. Itu semua sudah dilakukan. Sekarang udah lumayan ada, seperti ditambahnya mata pelajaran di SMA seperti anti korupsi dan lain-lain. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai semua, saya Nabila Aprilia dengan NPM 2511031064. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan kerusakan lingkungan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, kekayaan ini diancam oleh kerusakan lingkungan yang serius. Dampaknya terasa di berbagai aspek, bencana alam seperti banjir, longsor, dan kabut asap. Kesehatan masyarakat yang terganggu oleh penyakit pernapasan akibat polusi, ekonomi yang terhambat, misalnya pembatalan penerbangan karena kabut asap, serta hilangnya warisan alam seperti habitat flora dan fauna untuk generasi mendatang. Contoh nyata adalah kebakaran hutan Riau pada 2014 yang menyebabkan kabut asap parah, gangguan kesehatan massal, dan pembatalan penerbangan. Ini bukan hanya masalah alam semata, melainkan juga masalah cara berpikir manusia yang salah, yaitu memperlakukan alam sebagai alat, bukan sebagai bagian kehidupan yang harus dijaga. Disinilah Pancasila menjadi sangat relevan. Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga sistem etika, yaitu panduan moral untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, Tuhan, dan alam. Jika nilai-nilainya diterapkan dengan baik, ia akan membentuk etika ekologisasi Indonesia, yaitu cara berpikir yang menghormati alam dari sisi spiritual, kemanusiaan, dan keadilan. Pancasila berperan sebagai solusi etis untuk tanggung jawab kolektif yang bisa kita lihat lebih dalam di sila-sila berikut. Sila pertama, next slide. Ketuhanan yang Maha Esa menempatkan alam sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, merusaknya bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajak kita untuk menghargai semua kehidupan, bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk lain dan ekosistemnya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mendorong kerjasama lintas wilayah, kelompok, dan generasi untuk mengelola lingkungan secara kolektif. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan yang bijak melalui musyawarah sebagai warga atau analisis dampak lingkungan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencakup keadilan ekologis, keadilan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya.
Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Diani Putri dengan NPM 25510310009. Saya di sini akan membahas tentang Pancasila dan dekadensi moral. Pengertian Pancasila, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Sehingga Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang menjadi pedoman hidup, berbangsa, dan bernegara. Boleh tolong next? Selanjutnya ada pengertian dekadensi moral. Dekadensi moral adalah kondisi menurunnya kualitas moral atau akhlak seseorang maupun masyarakat yang ditandai dengan semakin berkurangnya kepedulian terhadap nilai-nilai kebaikan, etika, dan norma sosial. Istilah dekadensi sendiri berarti kemerosotan atau kemunduran. Sedangkan moral merujuk pada ajaran tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Dengan demikian, dekadensi moral dapat dipahami sebagai gejala melemahnya pegangan terhadap prinsip moral. Misalnya, meningkatnya perilaku menyimpang, kurangnya rasa tanggung jawab, hilangnya rasa hormat, serta berkurangnya sikap saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Selanjutnya ada hubungan Pancasila dengan dekadensi moral. Hubungan antara Pancasila dan dekadensi moral terletak pada fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yang memuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ketika nilai-nilai tersebut diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, akan muncul gejala dekadensi moral seperti melemahnya etika, berkurangnya rasa hormat, lunturnya solidaritas, dan meningkatnya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila secara konsisten sangat penting untuk membentuk karakter bangsa, memperkuat moralitas, serta menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat di tengah tantangan era modern. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Najung Fida Putri Alam dengan NPM terakhir 001. Saya akan membahas pengaruh globalisasi dan arus informasi digital yang membawa nilai asing. Yang pertama ada metode pembelajaran masih teoritis atau kurang kontekstual. Yang kedua ada kreativitas guru dalam mengembangkan model pembelajaran sangat terbatas. Yang ketiga ada rendahnya minat dan partisipasi siswa. Yang keempat ada minimnya keteladanan di lingkungan keluarga dan bermasyarakat. Nah, keluarga menjadi tempat pertama penanaman nilai Pancasila melalui teladan orang tua. Sedangkan masyarakat memperkuat dengan lingkungan sosial yang kondusif dan menjunjung norma. Kolaborasi keduanya penting agar generasi muda mampu menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada implikasinya. Pendidikan Pancasila harus menyesuaikan diri dengan tantangan era digital dan karakter Gen Z. Strateginya adalah membuat pembelajaran lebih kontekstual, kreatif, serta memanfaatkan teknologi secara positif. Rekomendasinya ada perlu kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Pibi Azara Bardan dengan NPM 251103137. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus yang pertama, yaitu korupsi tambang timah PT Timah Tbk. Kronologinya, kasus dugaan mega korupsi di PT
Timah TBK 2015 sampai dengan 2022 melibatkan kolusi BUMN dengan swasta untuk mengelola tambang timah ilegal di Bangka Belitung, merugikan negara sebesar 271 triliun. Tersangka mencakup 16 orang praktik ini merusak keuangan negara dan ekosistem, memicu pertanyaan apakah kerugian tersebut bersifat pidana finansial atau lingkungan yang sulit diukur. Proses pengungkapannya, Kejaksaan Agung mengungkap kasus melalui case building sejak Oktober 2023 dengan penggeledahan dan penyitaan bukti. Berbeda dari OTT KPK yang lebih reaktif. Pendekatan ini menggali jaringan struktural termasuk pembelian timah ilegal yang diekspor tanpa prosedur menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif. Kerugian 271 triliun dihitung berdasarkan Parlemen LH nomor 7 2014 oleh ahli IPB, mencakup valuasi ekologis, ekonomi, dan biaya pemulihan untuk kawasan hutan ataupun non-hutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya akan dibawa oleh saya. Nama saya Oktaviani Mesonalita Wissersyagian dengan NPM terakhir 126. Dari studi kasus yang udah kita baca tersebut, yang udah kita pelajari tersebut, kita dapat ketahui kalau dengan adanya Pancasila, kita dapat memanfaatkan serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sebagai sistem etika nasional. Setiap nilai dari Pancasila mengandung nilai yang menjadi landasan moral dalam merancang kebijakan, memperbaiki tata kelola, dan memulihkan keadilan sosial. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pejabat BUMN atau swasta harus menanamkan kesadaran religius dan tanggung jawab spiritual atas amanah Tuhan. Pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, prioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal melalui program pemulihan, menghindari dampak negatif eksploitasi SDA. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, bangun pengawasan kolaboratif antara pemerintah, BUMN, masyarakat sipil, dan akademisi. Pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana melibatkan masyarakat adat, LSM lingkungan, dan akademisi dalam musyawarah untuk kebijakan pertambangan yang demokratis. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu alokasikan hasil sitaan korupsi untuk rehabilitasi lingkungan dan masyarakat. Sekian dari materi saya akan lanjutkan ke rekan saya. Untuk studi kasus kedua akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Casey Birgita Fedila dengan NPM terakhir 148. Kasus korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terungkap lewat operasi tangkap tangan KPK pada Desember 2020. Juliari terbukti menerima suap puluhan miliar rupiah dari berbagai penyedia paket bansos. Modusnya, para vendor diwajibkan untuk memberi fee sebesar Rp10.000 dari setiap paket sembako seharga Rp300.000. Uang yang terkumpul kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Juliari. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp14,59 miliar. Hak politiknya juga dicabut selama 4 tahun. Hakim juga menilai perbuatannya sangat merugikan rakyat karena dilakukan di masa darurat pandemi ketika bansos seharusnya menjadi penopang hidup masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Noval Stefan Rossi dengan NPM 2511031078. Saya akan melanjutkan pemaparan kronologi dari kasus 2 yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan membahas analisis kasus tersebut dan hubungannya dengan etika Pancasila. Nah, kasus ini jelas menunjukkan pelanggaran oleh pejabat publik. Juliari sebagai menteri seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, apalagi di masa krisis. Tindakannya justru menyelewengkan amanah dan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dari sudut pandang Pancasila,
Perbuatannya jelas bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena bansos adalah hak masyarakat yang sedang kesusahan. Nah, mengambil keuntungan dari bantuan itu sama saja mengabaikan nilai kemanusiaan dan rasa iba. Ya, kemudian itu melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi bansos menciptakan ketidakadilan, rakyat kecil yang harusnya terbantu justru dirugikan. Kemudian melanggar etika kepemimpinan. Seorang pemimpin publik harus memberi teladan integritas dan kejujuran. Dalam kasus ini, Juliari justru memperlihatkan contoh buruk dengan mengkhianati amanah. Nah, dari pelanggaran tersebut, itu dapat diberi solusi yang harus dilakukan ke depannya, yaitu Indonesia harus menerapkan penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Hukuman tidak hanya berupa penjara, tetapi juga pencabutan hak politik dan kewajiban mengembalikan kerugian negara agar menimbulkan efek jerah serta memulihkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pengawasan distribusi bantuan harus diperkuat dengan melibatkan lembaga pengawas, independen, dan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi digital. Contohnya aplikasi Cek Bansos yang diluncurkan Kemensos dapat digunakan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus memberikan uang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan. Di sisi lain, pembinaan etika bagi pejabat publik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sangatlah penting. Sila kedua mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika nilai-nilai ini benar-benar diterapkan, pejabat akan menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah rakyat, bukan sarana memperkaya diri. Dengan penegakan hukum, transparansi berbasis teknologi, serta internalisasi etika Pancasila, praktik korupsi dapat diminimalisasi sehingga bansos benar-benar menjadi penopang hidup masyarakat yang membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakir Rahman dengan NIM 251103150. Saya akan menyampaikan studi kasus ketiga, yaitu korupsi pengadaan kendaraan simulator uji SIM. Kronologinya yaitu kasus korupsi proyek simulator ujian SIM terjadi pada pengadaan simulator roda 2 dan roda 4 oleh Korps Lalu Lintas Polri pada 2011 dengan nilai proyek sekitar 196,8 miliar. Dugaan korupsi muncul karena rekayasa lelang, markup biaya, dan pencucian uang. Penyidikan dilakukan oleh Polri dan KPK setelah laporan masyarakat dan media pada 2012. Beberapa tersangka utama termasuk mantan Kepala Korlantas, Irjen Joko Susilo, dan pengusaha terkait. Kerugian negara diperkirakan mencapai 121 miliar. Dalam proses hukum, Joko Susilo divonis 18 tahun penjara setelah proses banding dan kasasi. Sementara pengusaha lain juga dihukum. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Next. Lanjut, latar belakang kasus. Kasus bermula dari laporan Bambang Sukojo, subkontraktor proyek yang membongkar adanya suap dan markup pada proyek pengadaan simulator SIM senilai 198,7 miliar. Penyidikan dilakukan oleh KPK namun menimbulkan konflik kewenangan dengan Polri. Tokoh dan vonis hukuman yaitu Irjen Pol Joko Susilo divonis 18 tahun penjara, Budi Santo di Rut PT CMMA divonis 18 tahun penjara, Brigjen Pol Didik Purnomo divonis 5 tahun penjara, dan Sukojo S. Bambang divonis 4 tahun penjara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Prabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satya Prabu Wahyudin dengan NPM 25510310446. Modus operandi dari kasus ini yaitu yang pertama, merekayasa tender untuk memenangkan PT CMMA. Kemudian ada penggelembungan harga atau markup secara besar-besaran. Lalu Joko Susilo juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari kasus ini, kerugian negara telah mencapai 121,83 miliar rupiah. Solusi untuk kasus ini dari aspek hukum, yang pertama ada penegakan tegas dan penerapan pasal berlapis, termasuk TPPU. Kemudian dari aspek kelembagaan, itu bisa reformasi sistem pengadaan lebih dikuatkan, kemudian transparansi tender, serta koordinasi KPK Polri. Lalu dari aspek etika, itu bisa dari
pendidikan anti korupsi sedari dini, misal dari sekolah atau lebih tinggi. Kemudian diterapkannya sanksi sosial, lalu peningkatan kesejahteraan aparat. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika masih banyak kesalahan kata. Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.